Salam sukacita, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Masih tentang memberi, kali ini saya memberi judul makna kekal dalam memberi. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-45. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Saudara-saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, perikop ayat firman Tuhan ini berjudul penghakiman terakhir. Saudara, ternyata memberi dan membantu orang-orang susah, orang-orang yang dianggap hina, selalu memiliki makna kekekalan. 3 alasan mengapa pemberian kita, uluran tangan kita kepada orang yang susah, orang yang membutuhkan, orang yang berkekurangan, memiliki makna kekekalan. Yang pertama, saudara-saudara, setiap pemberian selalu tercatat di dalam ingatan Tuhan. Kita ingat pada waktu sebelum yang ini, yang lalu kita belajar tentang memberi dari kitab Markus pasal 12 ayat 41. Ingat yang berbunyi, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Penekanannya adalah Yesus yang duduk di depan menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Lalu pada kitab Matius 25 yang kita baca tadi juga menggambarkan yang menilai setiap uluran tangan kita, pemberian kita adalah Yesus sendiri. Yesus ingat ketika kita orang benar memberi minum kepada yang haus, memberi makan kepada yang lapar,
memberi pakaian pada yang telanjang, memberi tumpangan kepada mereka yang orang asing, mengunjungi orang yang dalam penjara. Sementara ketika Yesus mengatakan ini pada hari penghakiman terakhir, orang-orang benar itu berkata, "Tuhan, Raja, kapan saya melakukan itu? Kapan saya melakukan memberi minum ketika engkau haus? Kapan saya melakukan memberi makan? Kapan saya memberi pakaian kepada yang telanjang?" Lalu Yesus katakan, "Apa yang kamu perbuat kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang membutuhkan itu, orang-orang yang sulit itu, engkau melakukannya untuk aku." Jadi ternyata manusia tidak mengingat apa perbuatan baik yang dilakukan, namun selalu punya makna kekekalan, karena Yesus selalu mencatat di dalam catatannya. Dan saudara-saudara, pesannya adalah tidak perlu kita mengingat-ingat perbuatan baik kita kepada orang lain. Amin. Yesus dan surga pasti mencatatnya. Oleh karena itu saudara, jangan pamer dan jangan pernah merasa berjasa setiap kali kita memberi, kita membagi milik kita kepada orang lain. Dan yang kedua, apa yang kita belajar dari perikop ini? Ada kesamaan yang di kanan dan yang di kiri yang ditaruh Tuhan. Itu apa? Mereka adalah yang di kanan domba-domba, yang ditaruh di kiri adalah kambing. Domba dan kambing sama-sama hewan yang dipelihara oleh seorang gembala dari domba dan kambing itu. Sama-sama mereka digembalakan oleh gembala yang sama, dipelihara oleh gembala yang sama. Namun ada perbedaannya. Ketika di firman Tuhan dikatakan kepada domba yang ditaruh di sebelah kanan, dan Yesus berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Mereka yang ada di kanan yaitu domba, kenapa? Kenapa mereka dikatakan engkau menerima kerajaan yang telah disediakan bagimu? Karena perbedaannya dengan kambing adalah mereka membagi apa yang mereka punya kepada orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang yang di dalam penjara, orang-orang yang dianggap hina. Artinya apa saudara? Kebenaran yang kedua, bagaimana, kenapa memberi mempunyai makna kekekalan? Yaitu dalam segala yang ada pada kita, ada titipan Tuhan untuk orang lain. Alkitab mengajarkan 10% adalah milik Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan melalui gereja di mana saudara bertumbuh. Namun yang 90% itu adalah hak saudara dan punya saudara, pemberian Tuhan. Namun ada titipan Tuhan di dalamnya, artinya tidak semuanya untuk kita nikmati sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang kita bagi dari apa yang menjadi milik kita, kita tahu di dalamnya ada bagian titipan Tuhan yang memang harus disalurkan, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa saudara-saudara? Tidak untuk kita nikmati sendiri, karena selalu ada sesusah-susahnya kita, selalu ada orang yang lebih susah dari kita dan memerlukannya. Dan saudara-saudara, ini kebenaran dari firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita lakukan kepada orang lemah di bumi akan menentukan apa yang Yesus lakukan kepada kita pada hari penghakimannya. Judul perikop yang tadi kita baca sekali lagi adalah penghakiman terakhir. Dari ayat 32 sampai 34, bahwa hari terakhir Dia, Yesus, akan mengumpulkan lalu memisahkan, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Kepada yang di kanannya Yesus berkata, "Mari kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku." Apa artinya? Sama-sama domba dan kambing sama-sama diberkati oleh Tuhan. Namun kepada yang kiri dikatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Kenapa? Karena ketika aku haus, engkau tidak memberi minum. Ketika aku makan, engkau tidak memberi makan. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi makan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian.
Artinya saudara-saudara, sama-sama diberkati, tetapi mereka yang ada di kiri, yang dipisahkan oleh Tuhan, yang Tuhan katakan, enyahlah dari hadapanku, enyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, adalah mereka yang menikmati seluruh kepunyaannya untuk kenikmatan diri sendiri tanpa melihat sekitar yang sedang memerlukan. 3 arti mengapa kita katakan memberi memiliki makna kekekalan. Yang pertama tadi saudara-saudara, karena setiap pemberian kita selalu tercatat di dalam ingatan Tuhan. Kita tidak perlu catat, kita tidak perlu ingat, tapi kita punya kabar baik. Yesus catat semua apa yang saudara lakukan kepada sesama. Dan yang kedua, segala yang ada pada kita, dalam semua kepemilikan kita, ada titipan Tuhan untuk orang lain yang harus kita berikan, kita salurkan. Dan yang ketiga, apa yang kita lakukan hari ini kepada orang yang lemah di bumi ini akan menentukan apa yang Yesus lakukan kepada kita di hari penghakiman. Itu kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Saudara dapat membacanya sekali lagi di rumah saudara masing-masing dan renungkan baik-baik. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46, penghakiman terakhir tentang bagaimana pemberian kita, perhatian kita kepada sesama memiliki makna kekekalan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Doa kami sehat selalu dan kuat menghadapi tantangan yang sedang terjadi, baik bagi negara kita maupun secara global seluruh dunia mengalaminya. Mari kita berdoa bersama-sama agar Tuhan mampukan kita melewati semua tantangan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.